Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanundia Putri, NIM 191420121. Di sini saya akan memaparkan materi pada jurnal yang saya buat, yaitu materi mengenai perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia tahun 2014 sampai 2019. Perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah semakin semarak dengan adanya dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah, diperlihatkan dengan adanya dual banking system, di mana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah. Pengertian lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindar dari riba, gharar, dan maisir. Sejarah lembaga keuangan syariah. Perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun jenisnya. Perbankan syariah yang mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat dan disusul dengan asuransi syariah Takaful yang didirikan pada tahun 1994. Kedua lembaga keuangan syariah tersebut bisa dikatakan menjadi pionir tumbuhnya bisnis syariah di Indonesia. Pada awal berdirinya, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan bisnis syariah di Indonesia, walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit untuk dihafalkan, sampai dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit. Saat itu, bisnis syariah harus bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang lebih besar serta memiliki konsep operasional yang lebih sederhana, dan masyarakat telah memahami dengan baik. Namun, krisis moneter tahun 1997 telah membawa hikmah yang besar bagi pengembangan bank lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada saat bank-bank konvensional lainnya sekarat, bank muamalat dan bisnis syariah lainnya membuktikan bahwa sistem perekonomian berbasis bunga akan menimbulkan ketergantungan dan kesengsaraan jangka panjang. Lembaga keuangan syariah yang tidak tergantung dengan peran bunga akhirnya selamat dari krisis dan bahkan sekarang menjadi sebuah potensi kekuatan yang suatu saat akan mampu membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam memberikan kesejahteraan dan keadilan. Saat ini, tidak hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersil saja yang berkembang, namun juga lembaga keuangan syariah yang bersifat nirlaba. Lembaga keuangan syariah komersial yang berkembang saat ini antara lain Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, reksadana syariah, dan obligasi syariah. Sedangkan lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini berkembang antara lain organisasi pengelolaan zakat, baik badan amil zakat maupun lembaga amil zakat, dan badan wakaf. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau Baitul Mal wa Tamwil juga turut berkembang sangat pesat di Indonesia. Prinsip operasional lembaga keuangan syariah yaitu keadilan, kemitraan, transparansi, dan universal. Macam-macam lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya dengan berlandaskan prinsip syariah Islam. Lembaga keuangan syariah terdiri dari bank dan non-bank. Lembaga keuangan syariah bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariah Islam yaitu bank syariah dan bank perkreditan rakyat syariah atau BPRS. Lembaga keuangan syariah non-bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariah Islam yaitu BMT atau Baitul Mal wa Tamwil dan Koperasi Pondok Pesantren. Asuransi syariah atau takaful,
reksadana syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah atau rahan, lembaga zakat, infah, sodakoh, dan wakaf. Fungsi lembaga keuangan syariah. Fungsi lembaga keuangan syariah sama seperti lembaga keuangan lainnya, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana ke masyarakat, dan fungsi sosial kemasyarakatan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk zakat, infak, atau sedekah, kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan, tanpa mengharapkan keuntungan ataupun imbalan. Perbankan syariah mulai diakui eksistensinya pada saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang bank yang menerapkan konsep bagi hasil. Eksistensi perbankan syariah semakin kuat ketika disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam undang-undang yang diperbarui tersebut disebutkan secara jelas bahwa bank umum maupun bank perkreditan rakyat yang beroperasi secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Lalu pada tahun 2008 disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang perbankan Islam, di mana regulasi ini yang digunakan sampai saat ini. Tercatat dalam Otoritas Jasa Keuangan Syariah atau OJK Syariah bahwa perbankan syariah mempunyai jaringan sebanyak 1.868 bank umum syariah atau BUS, 347 unit usaha syariah atau UUS, dan 289 bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS pada tahun 2018. Data tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi dan peluang yang besar untuk perkembangan industri perbankan syariah ke depannya. Mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.